Pemirsa, jumpa kembali di channel YouTube Detektif Sejarah DS dengan tema Tragedi Semanggi II. 24 September adalah hari bersejarah yang terjadi di Indonesia, di mana darah anak bangsa tumpah oleh militer Indonesia yang seharusnya keamanan anak bangsa tersebut berada di pundaknya militer. 24 September 1999 adalah tanggal di mana seorang mahasiswa dan 11 orang lainnya di Jakarta tewas serta menimbulkan 217 korban luka-luka. Hari tersebut dikenal sebagai tragedi Semanggi II. Untuk kesekian kalinya, pada tanggal 24 September 1999, tentara Indonesia melakukan tindak kekerasan kepada aksi-aksi mahasiswa. Dalam aksi tanggal 24 September tersebut, mahasiswa dan masyarakat menentang pendesakan yang dilakukan pemerintah transisi untuk mengeluarkan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya. Menurut banyak pihak, undang-undang tersebut akan memberikan keleluasaan kepada militer untuk melakukan keadaan negara sesuai kepentingan militer. Dalam aksi penentangan dari mahasiswa terhadap rancangan undang-undang penanggulangan keadaan bahaya ini, menewaskan mahasiswa Universitas Indonesia yang bernama Yunhab. Ia tewas akibat luka tembak di depan Universitas Atmajaya. Penolakan undang-undang penanggulangan keadaan bahaya ini tidak saja terjadi di Jakarta. Aksi yang sama juga dilakukan oleh mahasiswa di kota Lampung dan Palembang. Di Lampung, 2 orang mahasiswa Universitas Lampung yang bernama Muhammad Yusuf Rizal dan Saidatul Fitriah tewas tertembak di depan Koramil Kedaton. Sementara di Palembang, 5 Oktober 1999, Meyer Ardiansyah dari Universitas IBA Palembang tewas karena tertusuk di depan markas Kodam II Sriwijaya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam pertemuannya dengan Presiden Habibie meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan tentang sebab dan akibat serta pertanggungjawaban mengenai peristiwa tersebut dengan terbuka kepada masyarakat luas. Dalam jumpa pers di Hankam, Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto mengakui ada sejumlah prajurit yang terlalu defensif dan menyimpang dari prosedur, menembaki dan memukul mahasiswa. Wiranto juga menuding ada kelompok radikal tertentu yang memancing bentrokan mahasiswa dengan aparat dengan tujuan menggagalkan sidang istimewa. Sumber Kompas 23 November 1998. Harapan menggelar pengadilan HAM ADHOC bagi para oknum tragedi berdarah tersebut gagal tercapai karena Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memveto rekomendasi tersebut pada 6 Maret 2007. Penolakan pengajuan pengadilan HAM ADHOC tersebut ditolak oleh 6 fraksi Dewan Perwakilan Rakyat. Fraksi tersebut ialah fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau P3, fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS, fraksi Partai Bintang Reformasi PBR, dan fraksi Bintang Pelopor Demokrasi. 3 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan kasus Semanggi II dan kasus Trisakti dan Semanggi I adalah pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Sementara 7 fraksi lainnya menyatakan tidak terjadi pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Selain menentang rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya, mahasiswa juga menuntut mencabut difungsi ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Keluarga korban terus menghadapi berbagai tantangan dalam mendapat keadilan. Tantangan terberat yang dihadapi oleh keluarga korban adalah pernyataan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menyatakan kasus tragedi Semanggi II bukan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Hingga saat ini, keluarga korban
masih berjuang dalam persidangan untuk terus berupaya merengkuh keadilan. Meskipun Kejaksaan Agung masih belum melanjutkan proses hukum atas hasil penyelidikan Komnas HAM. Bahkan, Kejaksaan Agung justru sempat menyatakan bahwa tragedi Semanggi II bukan termasuk pelanggaran berat HAM. Pernyataan ini dinilai oleh Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, cacat logika dalam tubuh Kejaksaan Agung, dan pernyataan tersebut menyakiti perasaan keluarga korban. Pemirsa, seperti kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat sebelumnya, kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia tidak pernah berakhir dengan tuntas. Keadilan di negeri ini sepertinya sulit sekali untuk dicapai. Apakah benar sila kelima dari Pancasila telah mati? Jawabannya hanya pemirsa yang mampu menjawabnya sendiri. Semoga konten ini bermanfaat dan semoga pemirsa berkenan dengan sukarela untuk menekan subscribe agar channel YouTube Detektif Sejarah DS berkembang dan maju serta lebih bersemangat lagi menyediakan konten sejarah untuk pemirsa. Terima kasih.